Puji nama Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi. Selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita melaksanakan ibadah raya yang pertama. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, biar nama Tuhan yang kita sembah senantiasa melingkupi kehidupan kita. Di nama Tuhan, baik jemaat yang ada di gereja maupun di rumah, saya undang bangkit berdiri. Kita awali dengan pujian Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Haleluya. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam, haleluya, haleluya, ku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi,
kami ya Bapa Surgawi, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau selalu menyertai kami. Oh, ajarkan kami untuk selalu mengerti akan rencana-rencana Tuhan yang boleh berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh datang ke rumah-Mu, kami rindu menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, mendengarkan firman-Mu, dan menerima perjamuan yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Biar Roh Kudus yang memimpin ibadah kami, semua pelayan Tuhan yang terlibat, semua jemaat yang hadir di sini, semua jemaat yang mengikuti ibadah secara online, semua merasakan urapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom Aleichem. Puji Tuhan. Dia berfirman dan menyembuhkan kita semua. Dia berfirman dan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku,
kita jika kita percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Amin. Saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat semuanya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan luh. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan luh. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu pengorbanan yang Kau berikan padaku. Kasih-Mu tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan, Gembala kami yang baik, kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Tuhan sudah jagai, berkati kami sehingga kami boleh bangun dalam keadaan sehat, jasmani terlebih rohani kami Tuhan. Ini semua adalah atas anugerah-Mu yang Tuhan curahkan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami syukuri semuanya itu Tuhan, dan biarlah kami sadari dengan tubuh yang sehat, biar kami boleh kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu dan pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih terlalu besar pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan. Kami sungguh amat sangat bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Engkau sudah curahkan kepada kami semua Bapa. Ajar kepada kami untuk membalas cinta kasih-Mu dengan lebih mendekat kepadamu dan terlibat dalam pelayanan-Mu sesuai dengan talenta kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan.
apapun keadaan yang menimpa kami, sesulit apapun, sesukar apapun, kami percaya kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada, dan kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami tidak mendengarkan firman-Mu, kiranya kami semua boleh mempersiapkan hati kami untuk dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh menegur kami masing-masing semuanya yang hadir di sini Tuhan, agar supaya firman-Mu dapat memperbaiki kelakuan kami mungkin yang kurang baik di hadapan-Mu, boleh menyadarkan kami Tuhan, agar supaya kami boleh menata kehidupan kami lebih berkenan di hadapan-Mu, supaya pengiringan kami kepadamu selama ini tidak sia-sia Tuhan, tetapi boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu dan bagi sesama kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Allahku, terpujilah nama-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan segala doa kami yang jauh dari sempurna, dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua tentunya kalau mendekati hari-hari Minggu, hati ini rasanya seperti diburu dengan semangat ya. Karena apa? Kita sebagai umat tebusan Tuhan, dididik Tuhan, diajari Tuhan untuk berbakti kepada Tuhan. Dan pengalaman kita dalam ibadah yang betul-betul masuk di dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, itu memberikan satu kebahagiaan, kekuatan tersendiri. Dan itu tidak dapat dibantah. Karena itu rajin-rajinlah merenungkan firman, bukan sekedar membaca, renungkan firman. Saya pernah menyampaikan kepada saudara berapa kali, kalau membangun rumah, bangunlah backup di belakang ruang tamu itu tempat untuk berdoa. Sebab ruang tamu itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi media bagi banyak hal, yang antara lain terbanyak adalah melemahkan. Sebab percaturan bangsa-bangsa, suku-suku, masyarakat yang ada itu kalau sudah kongko-kongko, itu persentase negatif itu lebih banyak. Ini dari sudut pandang kehidupan iman Kristiani, ketimbang yang positif dan lain sebagainya. Maka itu marilah kita semakin menyadari kepentingan di dalam merenungkan firman Tuhan. Bukan sekedar membaca ya. Mari kita akan membaca bersama, dan tentunya kita merenungkan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 itu. Saudara baca keseluruhan sampai 12, tapi kita akan baca penekanannya pada ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Kalau bacanya itu intonasinya seperti itu ada stand kita sambil baca, sambil meresapi, saudara ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan, kalau masalah cepet-cepetan moco aja, saudara mesti kalah dengan saya. Saya sudah tua, tapi kalau baca masih bisa cepat, saudara ya. Karena itu pelan-pelan itu perlu untuk menikmati, menghayatinya. Dengan demikian kita tidak kehilangan waktu, tapi kita selalu pada satu keberadaan yang betul-betul tertata tertib di dalam perenungan yang begitu sangat melekat pada pembacaan kita. Kan dalam pembacaan yang begitu itu masuk perenungannya. Perenungan itu aktivitas dari roh kita. Aktivitas dari roh kita. Sehingga kita bisa mengumpulkan poin-poinnya dalam setiap gerak kita ini untuk mendapatkan poin banyak dalam penyembahan perenungan. Jadi nyembah itu bukan cuman kita kalau tidak ada kegiatan baru gitu, tidak. Sambil jalan pun kita bisa menyembah. Saya menyampaikan ini saudara supaya bisa tahu apa yang kita kerjakan. Ya, kita melihat kembali mengapa kita tiap sebulan sekali mengadakan perjamuan kudus dan kemudian kita mencoba merenungkan korban Kristus. Itu perlu. Sebab hanya oleh Dialah, oleh Tuhan, dosa kita semua dibersihkan. Saudara, karena itu saya selalu memberitahukan kepada para pelayan-pelayan ini yang megah musik semua, saya bekali dengan kuas dan kain kuning itu dibersihkan. Kalau mau mulai, bersihkan dulu, dilap dulu. Kira-kira lupa enggak ya? Enggak ya? Puji Tuhan. Itu saudara. Jadi sambil melakukan itu pasti tidak mungkin tidak kita memikirkan tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Sebab alat-alat ini semua hubungannya dengan Tuhan. Tidak bisa kita lepas itu. Nah, kita melihat di sini penyakit kita ditanggungnya, sengsara kita dipikulnya, padahal kita keliru dalam memikirkan. Itu kenapa? Seringkali kita tidak dengan penghayatan. Saudara kalau baca buku-buku yang lain, yang novel-novel, mesti pakai penghayatan. Sampai kadang-kadang nerocos di air matanya. Sambil membaca terus tapi nerocos air matanya. Kenapa? Karena tersengat dengan isinya, kisahnya, terimajinasikan di dalam sebuah fantasi yang begitu rupa bagi kita, jiwa yang tersentuh. Saudara, tetapi jiwa yang demikian tersentuh di dalam kondisi sentimentalisme yang seperti itu, tidak menghasilkan apa-apa. Malah menghasilkan kesusahan, kepedihan, kecurigaan. Jangan-jangan lakon seperti ini juga yang menimpa aku. Situ ada lakon-lakon sedih kan, yang kemudian membawa kepada satu kepedihan batin. Oh ini yang ternyata ceritanya ini ada perselingkuhan. Lalu itu menginspirasi kita. Sehingga terjadi perselingkuhan, kecurigaan kemudian. Sifat-sifat yang tadinya suami istri, anak-anak, pertemanan, penuh dengan keakraban, dengan kekudusan,
akhirnya rusak. Itu akibat dari kita membaca, menghayati segala sesuatunya. Itu perasaan itu akan ikut terbentuk. Hati-hati saudara ya. Kita ditunjukkan hal ini supaya kita bisa terbentuk rasa syukurnya. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sementara kita tidak tahu hal itu. Kita membaca datar-datar saja. Kita membaca, kita tidak merasa terlibat di dalamnya oleh pekerjaan itu. Sehingga kita masih saja hubungan kita, meskipun kita di gereja, meskipun kita membaca Alkitab, kita tidak pernah terikat di dalam ayat demi ayat, kata demi kata. Saudara, merubah satu kehidupan itu sulit. Ada etika kepedulian. Kita hidup bersama itu mau tidak mau kita semua dituntut di dalam sebuah etika, di dalam sebuah kepedulian. Sejauh manapun kita orang ini kikir, orang ini cuek, tetapi masih ada, saya istilahkan remah-remah etika dan kepedulian itu. Itu yang akan dibentuk oleh Tuhan, tapi tidak mungkin bisa dibentuk meskipun itu ada tatanan aturan di sekolah dan lain sebagainya, nggak sempurna. Ini bukan berarti mengecilkan arti pendidikan, tidak. Tapi kita mesti bertanggung jawab pada pendidikan. Untuk itu perlu kita topang bersama dengan kebenaran firman, pengorbanan Kristus, reformasi semuanya, memberikan satu pembaharuan semuanya, bahkan sampai kepada hal-hal ketertindasan batin, saudara ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kenapa berontak manusia itu? Apa ada tekanan-tekanan dari Tuhan? Tidak. Berontak karena kita itu betul-betul diikat, dijerat, dibatasi dengan paksa, dijajah oleh akibat dosa itu sendiri. Saudara, kesusahan itu banyak. Kalau kita tidak ada Tuhan, remuk hidup kita ini. Percuma hidup di bumi ini. Kalau kita hanya untuk bola permainan dari kuasa penderitaan saja. Dan itu dilihat oleh Tuhan Yesus melebihi apa yang kita rasa. Tuhan sangat sedih kalau melihat kita itu tidak sungguh-sungguh untuk memperjuangkan hidup sendiri. Saya perjuangkan juga, saudara. Saya ini kudu hati-hati sekarang ngomongnya ini. Sebab engselnya ini meleset. Ini meleset. Untung makannya bubur. Saudara. Jadi mangan sedikit, sedot, masuk. Coba kalau makannya itu nasi, setengah mati. Jadi apapun yang ada di sekitar kita itu, kita mesti masukkan ke dalam konsep berpikir yang bijaksana. Coba kita baca bersama Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 33 ya saya. Cepat. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu rancangan dan gagasan yang luar biasa, merombak
mulai dari keberadaan Israel yang keras tengkuk, sampai kepada semuanya diberitakan. Dan akhirnya menukik kembali ke dalam Kristus Yesus, anak tunggal Bapa itu. Dia berkorban untuk memperbarui semua. Hidup kita itu pating selingkrah, saudara. Tidak ada satupun yang tertata dengan rapi. Kondisinya bagaimana? Saudara, kalau ada kehidupan yang pating selingkrah, tentu itu selalu yang tergambar pada kita adalah keberadaan yang semrawut. Mau mencari sesuatunya pun juga sulit, tidak cepat ketemu. Tapi kalau tertata begitu rupa, tahu, saudara ya, tahu hal itu. Saya itu merindukan hal itu ada pada saya. Bagaimana pikiran yang carut-marut itu kemudian bisa terfokus satu poin. Jadi enak. Oh, ini bagian dari jiwa. Jiwaku harus betul-betul ditata dengan firman. Ini bagian roh. Rohku ditata firman Tuhan. Ini bagian intelektualitas kita. Ini yang perlu untuk dicerdaskan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Ini yang perlu. Hidup itu belajar. Hidup itu mengembangkan diri. Hidup itu belajar untuk menampung semua yang ada itu, jadikan sebuah motivasi di dalam diri. Kalau tidak, kena sekali loyo, minimal ngantuk, saudara. Iya kan? Loyo minimal ngantuk. Kalau sudah gitu apa perolehannya? Rugi, saudara. Saudara sudah memberikan persembahan untuk Tuhan, keluar duit. Saudara naik mobil datang ke gereja itu pun juga keluar duit, bensin. Naik beca apalagi, dan seterusnya. Tapi di gereja, firman Tuhan disampaikan, begitu jelas, begitu gamblang, nggak ditangkap. Apa manfaatnya untuk kita? Nggak ada, saudara ya. Inilah yang disampaikan itu. Kita sekalian sesat seperti domba, ini pemikirannya. Sesat. 119 ayat 104 coba. 119 ayat 104. Ya, cepat. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, sebab itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Ini terjemahan kurang bagus, saudara. Itulah sebabnya aku tidak suka ajaran sesat. Ajaran sesat sekarang itu banyak. Banyak versinya juga. Dari versi khotbah, versi penampilan, versi dari konsep berpikir. Konsep berpikir yang menyesatkan, penampilan yang menyesatkan. Kemudian ajaran firman Tuhan yang demikian rupa tidak memenuhi standar kebenaran, menyesatkan. Banyak. Tuhan pekerjaannya itu begitu rupa. Tuhan bukan Allah yang kurang kerja, tapi diselesaikan semua, ringkas semuanya dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Apa saja. Kita sangat senang sekarang, teknologi sekarang itu teknologi yang mendekati semua serba praktis. Ya, apa semua kalau boleh, mesin itu jadi satu. Ya, jadi satu semuanya. Jadi tidak usah kemudian makan jarak, makan waktu, makan tempat, tapi sekali masuk diselesaikan semuanya. Teknologinya sedang menuju ke sana. Sekarang kita lihat saja teknologi di dalam marketingnya. Sudah lihat, ini Giants ini mau bangkrut, saudara. Lihat, semua Giants di Indonesia ringkes semuanya, mau digantikan. Kenapa? Melihat pasar, melihat bagaimana kemudian bisa menghasilkan uang. Ringkes semuanya, jadikan. Kita melihat pasar-pasar yang paling pelencoh,
Jadikan satu semua, jadi mall semua. Semua ada di situ. Tuhan Yesus kerjanya ringkas semuanya. Dosa apapun juga jenisnya. Kesengsaraan apapun jenisnya. Kesulitan apapun jenisnya. Penderitaan itu semua cukup diselesaikan di tiang salib. Apa enggak bangga kita itu? Bersyukur. Kita enggak perlu dukun lagi. Kita tidak perlu kemudian kong kali kong lagi membuat geng untuk terobos ini, terobos itu, dan sebagainya. Untuk kita bisa bersama-sama menunjukkan karir kita yang dapat dipercaya, butuh Yesus. Tidak butuh lagi kepada koneksi-koneksi. Butuh Yesus. Luar biasa. Coba saudara saya dapatkan di perenungan, apa istilahnya? Tafakur ya, duduk begitu renungkan, aduh, sampai nasi yang datang ke meja saya itu saya renungkan. Saudara, mbak pisang goreng di gereja itu saya renungkan. Pisangnya itu bagaimana gorengnya, siapa yang goreng. Ini semua siapa? Ketemunya apa? Tuhan itu ternyata mengerahkan semua orang untuk melayani kita di dalam Kristus itu. Amin. Saudara cari segoboran, kalau tidak ada orang penjual segoboran, tidak bisa. Tapi kenapa kita bisa menikmati semuanya itu? Karena ini tadi, semua. Oh Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur, saya ngomong bukan seperti dalang. Dalang tuh ngomong-ngomong dewi, diguyu-guyu dewi, iya kan? Kemudian dimarah-marah sendiri. Walaupun dia tidak dibilang stres, itu merupakan satu profesi. Tapi saya ngomong ada saudara, kan lebih enak. Saya rasakan itu, saya nikmati itu. Saudara sekalian, kita melihat ini luar biasa. Penyakit kita ditanggung, penderitaan kita ditanggung, kesengsaraan kita, tapi tanggapannya beda. Sesat. 104. Sesat. Tangkapannya. Kita tidak menganggap itu. Ngeri. Ini yang diberatkan oleh Yesaya. Tuhan, kepada siapa aku menyampaikan firman-Mu ini? Aku mendengar perintah-Mu, aku lakukan. Tapi kondisinya seperti ini. Saudara, itu adalah karena roh kita. Biar bagaimanapun juga orang disuruh dan lain sebagainya, kalau roh itu punya karakter menolak, tetap menolak. Karena itulah Tuhan Yesus, beliau menyampaikan ajaran beribadah kepada Tuhan itu menyembah dengan roh dan kebenaran. Masih bisa menerima? Ini rada abot tuh saudara emang. Saya dapat beberapa kritik dari rekan-rekan ya. Bilang, Bang, khotbahmu itu kedalaman mikir katanya. Loh, kita itu datang kepada Tuhan kan dicerdaskan semuanya, amin. Iblis itu cerdas loh saudara. Kalau kita tidak dibekali Tuhan dengan kecerdasan, hikmat roh itu kecerdasan. Maka itu nanti akan saya sampaikan kepada saudara. Kalau saudara membaca dalam kitab Yoel pasal 2, kita akan melihat kepenuhan Roh Kudus yang dituntut bukan glosolalianya. Glosolalia itu akibat. Mari kita baca Yoel pasal 2, ayat yang ke-28. Ya, cepat. Yoel. Aduh. Ayo tolong dibantu. Ya. Kemudian daripada itu akan terjadi
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia tanpa terkecuali. Semua manusia, perhatikan. Maka itu kalimat per kalimat pemberitaan itu harus betul-betul tahu ini diarahkan kemana, ini untuk apa. Dan ini kemudian menyentuh apa, itu harus kita tahu. Ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat-nubuat. Satu, pegang ya. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi pencurahan Roh Kudus, pemenuhan Roh Kudus itu bukan untuk membentuk masyarakat glosolalia, tetapi kita melihat membentuk masyarakat yang diberikan, yang orang bilang power, gitu. Kuasa, saudara. Ya, kuasa, yaitu bernubuat, bermimpi, dapat penglihatan. Ini tidak boleh asing dalam gereja Tuhan untuk dialami dan dibicarakan. Tetapi kenapa sampai hari-hari ini saya sendiri pun kalau menyampaikan mimpi saya, saudara, saya dapat penglihatan, saya sampaikan, ada banyak yang mengatakan itu. Lamongan itu dari dukun itu katanya. Berantem dukun ya, saudara. Saya 98, sebelum 98, itu dapat penglihatan Pak Harto itu sudah bukan jadi presiden lagi. Saya bilang dengan Ibu Gembala, ini Pak Harto sebentar mau turun. Lalu datang ke sini. Datang ke sini. Mau gagah dengan bodyguard-nya itu. Datang cuma ngomong dengan saya. Tolong beritahu saya ya, kalau terjadi apa-apa dengan orang Kristen. Tuh. Lalu yang kedua, pakaian hitam-hitam dari arah timur menguasai semuanya. Apa itu? Tidak berapa lama kemudian ada kelompok ISIS yang pakai hitam-hitam itu. Saya sempat dibegal, sempat digorok di depan situ. Lalu kemudian lagi, ini yang betul-betul baru masuk di dalam Badan Meteorologi dan Klimatologi, ya BMKG. Ini utek ini sudah tidak bisa. Nah itu, saya dapat penglihatan pagi-pagi bangun semua dipenuhkan dengan air, kerendam air. Rumah itu ada 2/3. Kaget saya. Ini apa nih semuanya? Ini nih saudara, gak perlu kita kemudian perang pengajaran yang kemudian akan menyesatkan. Kita lihat ini. Ini tujuannya dibenarkan Roh Kudus supaya tahu untuk apa? Untuk melihat, untuk ngintip peristiwa ke depan yang akan terjadi itu apa. Saudara, jadi ada apa itu? Lihat seperti sekarang tuh di CCTV, tetapi alat-alat untuk perang, tahu, intelijen. Intelijen sekarang tuh menterlibatkan kecanggihan elektro, kecanggihannya. Pesawat terbang dilengkapi lewat satu negara, sudah langsung semua direkam semua. Apa yang ada itu. Ini baru-baru ini mengklaim satu negara yang lewat pesawatnya, sudah tahu semua. Ini begini, strateginya begini, dan lain sebagainya. Yesus, Tuhan, Bapa di sorga, itu sudah melengkapi dengan semua kuasa kekuatan Tuhan. Itu teknologi Allah. Kita kadang-kadang masih asing mendengar itu. Yang beken kuasa Allah. Ya kuasa Allah itu apa?
Itu idenya Tuhan, kemampuannya Tuhan, kekuatannya Tuhan. Ya, itu teknologinya Tuhan. Saudara, jadi gereja ini perlu dipenuhkan Roh Kudus itu supaya ngerti, cerdas. Kalau kemudian tahu bahwa ini semuanya Yesus korban di kayu salib adalah untuk aku semua. Untuk apa? Diberdayakan. Diberdayakan. Karena itu perlu didandani hidup itu. Tadi 31 sampai ayat 33 dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan, ini loh rancangannya. Aku menuliskan Tauratku ke dalam batinmu. Batin itu. Perlu lukisan batin itu. Saudara, kita sedang diangkat oleh Tuhan untuk naik kepada satu dimensi lain. Tapi kita tidak mau. Baca Alkitab sudah tidak mau karena hanya ingin kepada kepandaian secara intelektual. Kandas nanti. Tuhan yang terutama. Saudara, iman itu memang harus punya logika. Iman harus punya rasio. Iman harus punya intelektual, kecerdasan. Percaya Tuhan itu bukan percaya pasrah bongkokan. Wis pokoknya aku percaya. Tidak, ada kuasanya, ada kecerdasannya, ada kekuatannya. Tapi bukan iman hasil logika, keliru. Kalau iman hasil logika itulah yang menjadikan orang ibadahnya tersendat-sendat, tidak begitu percaya kepada Tuhan. Tapi kalau dia itu betul-betul punya logika iman, tidak akan mungkin tersendat-sendat. Karena iman yang itu merestor di dalam jiwa, roh kita, itu akan membangkitkan satu kesadaran yang tinggi. Levelnya bukan pada strata kehidupan manusia, tapi itu dari sumbernya dari Tuhan. Nah, saudara, itu hanya dapat dicapai melalui Kristus. Kristus perlu naik ke sorga, memberi Roh Kudusnya itu. Supaya ngerti diajar, ini loh jangan salah kira pada ayat yang keempat itu, bagian terakhir. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesaya 53 tadi. Perkiraan itu yang menghambat kemajuan tekad dan usaha kita. Kalau kita punya pengertian yang pas betul, sesuai dengan 119 ayat 130 itu, ya, dalam kitab Zabur, tolong tayangkan, 119, dan ini berkali-kali, singkapkan tuh dibuka, jangan tertutup. Firman-firmanmu memberi terang, satu, memberi pengertian, dan kebodohan disingkirkan semuanya. Perlu pengertian dan terang semuanya. 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini pengakuan yang luar biasa. Terang bagi kakiku dan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Semua dapat terbaca ke depan sehingga bisa mengatur langkah-langkah hidup, rancangan hidup yang bagaimana. Yang kemudian bisa diterapkan. Gereja ini perlu seperti itu. Jangan kemudian keluar dari ranah lain. Kalau keluar dari ke ranah lain itu levelnya di bawah. Justru ranah lain itu perlu untuk mendapatkan pasokan dari orang-orang yang bertobat, yang berhikmat supaya kemudian bisa naik
sesuai, sejajar, sehingga langkah-langkahnya di dalam sistem apapun juga itu selalu diterangi dengan firman, diatur firman. Waduh, indah saudara ya. Kalau kita Daud waktu berperang tanya pada Tuhan. Tidak perlu kabinetnya begitu rupa. Memang ada. Tapi ada penasehat yang betul-betul dipimpin oleh roh kebenaran itu, Roh Kudus. Kalau Tuhan bilang serang, serang. Tuhan mengatakan tidak, menghindar. Aduh, luar biasa saudara. Dan gereja mesti harus bisa menyuguhkan sosok-sosok dari pribadi jemaatnya yang dipenuhkan dengan hal ini. Sekarang perlu kita melihat. Nanti tidak perlu lagi peramal-peramal, saudara. Saya bukan tidak menyingkirkan peramal ya. Tapi kita lebih lagi dalam mimpi, dalam penglihatan, dalam nubuatan. Itu semuanya Roh Kudus. Jadi jangan dianggap kerja Tuhan Yesus itu hanya merupakan sesuatu fantasi saja. Kebanggaan sing saja. Paskah, bangga, ngasih ini, itu. Jangan. Hidup itu rutin, jelas. Maka itu ada satu pepatah mengatakan, beribadahlah engkau seolah-olah dengan sungguh-sungguh seolah-olah besok engkau mati. Tahu semua kan? Tapi kenapa sulit untuk menerapkan? Nah, inilah roh kita yang perlu untuk betul-betul diselamatkan. Tahu kebenaran, tapi berat terhadap kebenaran. Itu karena roh yang di dalam kehidupan, dalam diri pribadi itu masih belum berbakti kepada Tuhan. Rohnya itu. Yang berbakti adalah ide-idenya, jiwanya. Saudara, kalau ini yang mengedepan susah. Karena itu Tuhan rebutkan dan diselamatkan. Diselamatkan itu pengertian lain, dibersihkan dari semua apa yang menjadi bagian yang didapatkan dari dunia. Kita itu semuanya adalah membawa bermacam-macam dosa, keturunan, akibat. Semua secara keturunan. Ya. Itu, poligenetik, turunan. Sudah, bayi sejak kecil itu pun sudah punya keturunan dari orang tuanya, turun-temurun karakter itu. Nah, saudara sekalian, kalau nanti sebentar kita minum perjamuan, sadarilah. Ini adalah untuk kita bersama, memperbarui hidup kita, memperbarui sikap kita. Istri terhadap suami, suami terhadap istri. Semua jemaat Tuhan terhadap sesamanya. Orang tua kepada anak-anak. Anak-anak terhadap orang tua. Diperbarui semua. Ini semua tidak akan bisa terjadi jikalau tidak disertai dengan Kristus, Roh Kudus. Yesus naik ke surga, Roh Kudus diberikan. Maka sebutannya penolong. Yang menolong segala sesuatunya. Aduh, luar biasa saudara. Biarlah pada pagi ini kita semua mengerti dan kita semuanya menyadari. Maka itu kita perlu korban Kristus di Bukit Golgota itu bukan hal yang remeh. Firman Tuhan pada pagi ini menghayati pengorbanan Kristus. Itu perlu, kalau sudah ada penghayatan tuh, perlu kita ada satu kebangkitan. Hari-hari berapa hari yang lalu, penghayatan Pancasila. Wah, pemuda-pemuda Pancasila hebat.
karena Pancasila mau diotak-atik lagi. Dia mulai adakan pertemuan-pertemuan di mana? Di Malang, di Lamongan. Saya lihat, aduh, ini bergerak. Karena apa? Hatinya. Hatinya sudah melekat kepada kehidupan berpancasila. Hatinya sudah melekat pada firman. Firman itu memberikan penerangan. Sehingga kita tidak lupa kepada korban Kristus. Akibat ngerti korbannya begitu rupa, maka kita juga harus menyembah Tuhan begitu rupa. Sehingga kemudian dipenuhkan dengan manusia-manusia Kristen yang penuh dengan hikmat roh. Ada nubuat, ada mimpi, ada penglihatan. Penglihatan 3 komponen ini perlu ada supaya kita bisa mengantisipasi apa yang ada di depan. Serangan-serangan kuasa kegelapan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. bersyukur, Silahkan angkat tangan. bersyukur karena kasih setiamu. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Lama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Sekali lagi dengan sungguh bersyukurlah, bersyukur, bersyukur.
segala pelanggaran-pelanggaran kami. Ampuni kesalahan kami, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru pagi ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan menganugerahi kami dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat beribadah, bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang kembali meneguhkan, mengingatkan kepada kami betapa korban Kristus di kayu saliblah yang mengampuni hidup ini, yang menebus segala dosa dan pelanggaran kami, bahkan membawa kami pada sebuah kehidupan baru, kehidupan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ibadah kami pagi ini, dan sebentar juga kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Amin. Kiranya Tuhan layakkan batin kami, hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami bersama, mulai dari Bapak Gembala, Amin. kami para pelayan perjamuan, dan seluruh umat Tuhan yang hadir Benar, Tuhan. di gereja Tuhan maupun yang mengikuti di rumah mereka masing-masing. Tuhan layakkan kami bersama, biar hati kami bersih, hidup kami bersih dari segala dosa dan pelanggaran, sehingga kami layak untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus pagi ini. Kami tidak berkesalahan di hadapan Tuhan, namun melalui perjamuan asa yang kudus pagi hari ini, kami beroleh kemurahan daripada Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Allah mau berkorban
kita bangkit berdiri. Semua, kalau sudah mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih atas seluruh kasih Tuhan yang Tuhan kerahkan dalam wujud Tuhan Yesus yang mengasihi kami, rela untuk melakukan segala penderitaan yang begitu dalam. Tak bisa lengkap detailnya dari perasaan Kristus dalam merasakan penderitaan semuanya, olokan, sindiran, celaan dan hinaan, terlebih siksaannya. Ajari kami untuk tahu, biar roh kami taat Tuhan dan bersyukur yang semuanya mestinya buat kami. Dan kalau melihat seperti itu, manakah ada di antara kami yang sanggup bertahan dalam derita itu? Engkau telah mengambil semuanya, dan kami semuanya mendapatkan berkat anugerah, kesembuhan, keselamatan, pembaharuan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu dipecahkan untuk ini semuanya, supaya kami bersama tak perlu lagi mengalami derita seperti itu. Terima kasih. Dengar saya bacakan firman Tuhan, setelah kita amenkan bersama, makan bersama dengan percaya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Makan bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Letakkan tangan kiri di dada. Detak kehidupan ini dulunya hanya menyelenggarakan kejahatan, kenajisan, zina, dusta, pembunuhan, dan sebangsanya. Tapi sekarang setelah ditebus Kristus, detak ini detak yang baru untuk menjalankan detak kehidupan yang sudah dikuduskan, diselamatkan oleh kuasa darah Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu dan untuk darahmu. Sekarang saya bacakan firman Tuhan. Setelah kita amenkan bersama, kita minum bersama dengan percaya. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, minum bersama dengan percaya.
Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kemurahan. Terima kasih atas penebusan daripadamu. Terima kasih Engkau memberi kami Roh Kudus-Mu untuk membangun satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai wadah mimpi, wadah penglihatan, wadah nubuatan, guna menyelamatkan seluruh perjalanan sejarah ke depan dari gereja-Mu ini. Terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah kami di pusat sampai di daerah. Bapak Kepala Negara kami beserta wakilnya, para menteri, anggota DPR, MPR, pejabat-pejabat di daerah semua. Tuhan lindungi. Tuhan kiranya berkati dengan seluruh hikmat dari Tuhan. Takut akan Tuhan. Melakukan tindakan kebenaran. Ampuni segala dosa-dosanya. Ampuni segala kekhilafannya. Demikian juga kami semua Tuhan. Jemaat Tuhan, Engkau mengampuni segala keteledoran kami. Kejahatan, kesalahan kami semuanya. Biar kami tahu, menengok melalui betapa penderitaan itu begitu rupa. Dengan tidak melihat keberadaan diri Kristus Tuhan kami. Kami telah mendapatkan penebusan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita angkat tangan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demikian saudara kekasih, dengan selesainya ibadah kita pada perjamuan asa yang kudus ini, biarlah kita bersama hidup kita selalu ingat akan korban Tuhan. Biar melekat di hati kita untuk mendorong kita tahu bersyukur, roh kita taat kepada Tuhan. Kemudian pulanglah dan terimalah berkat anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya yang menghiburkan kita dan mengingatkan kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selesai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya akan membacakan jadwal ibadah sepekan. Setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30
ada doa pagi di gereja. Kemudian hari Rabu setengah 7 atau pukul 18.30 ada doa malam secara online. Untuk ibadah raya hari Minggu tanggal 13 seperti biasa, ibadah raya pertama pukul 6.00, ibadah raya pukul 9.00, ibadah raya yang ketiga pukul 17.00. Diharapkan atau diwajibkan jemaat Tuhan tetap mendaftar. Ya. Ini dengan tujuan supaya ada ketertiban, ada keterbatasan, sehingga kita bisa enak untuk melakukan ibadah. Saya kira cuma itu pengumuman yang ada. Selamat pulang, Tuhan memberkati.